Sampurasun kesadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya ingin coba bahas tentang, mungkin masih berhubungan sama konten yang kemarin ya, yakni tentang antara hubungan pemerintah dengan masyarakat, agar sedikit terbuka pemikiran-pemikiran masyarakat terhadap pemerintah gitu. Saya hanya ingin sedikit membuka gitu ya. Tonton pembahasan ini dari awal sampai akhir agar tidak gagal dalam memahami isi konten ini. Ditonton saja. Pemerintah dan rakyat atau masyarakat, kalau dilihat dari tingginya gitu kan, yang harus mematuhinya itu bukan masyarakat, melainkan pemerintah gitu. Pemerintah itu hanya pelayan yang masyarakat suruh, yang masyarakat percayakan, yang masyarakat titipkan pada pemerintah tentang isi atau mengelola hasil dari bumi kita gitu. Nah, kita masyarakat mempercayakan pada mereka pemerintah gitu kan. Nah, mereka hanya sekedar dipercaya untuk mengelola gitu kan. Nah, kalau untuk sekarang itu terbalik gitu. Kita masyarakat seperti sewa, seperti kontrak gitu. Jadi istilahnya tamu di rumah sendiri gitu kan. Nah, kita ambil contoh lah di jalan raya. Jika ada penjabat, mereka harus diutamakan dibanding kita masyarakat. Seperti itu kan. Terus para aparat yang dipercaya, mereka bahkan mengutamakan relasinya. Nah, kasus yang terakhir yang saya lihat yaitu kasus pensiunan polisi nabrak pemotor di jalan. Itu yang disalahkan pemotor, jadi si korban jadi tersangka gitu. Nah, ketika orang ini atau para aparat atau isilah keseluruhan pemerintahan, mereka ketika takut akan dunia, ya mereka akan menghalalkan segala cara seperti itu. Nah, Satria Piningit itu masyarakat. Bangkitlah para kesatria, yaitu masyarakat. Jangan mau lagi kita diinjak-injak. Kita harus paham bahwa kita adalah penguasa, bukan mereka. Tapi kita yang penguasanya, bukan mereka. Ketika mereka mengeluarkan aturan-aturan yang ibaratnya merugikan kita, ya kita lawanlah. Kenapa kita harus lawan? Bukannya kita harus mematuhi. Ya kan namanya juga merugikan. Kalau aturan-aturan itu menguntungkan kita, menguntungkan pemerintah juga,
nah wajib kita mengikutinya. Tapi ketika kita dirugikan, malah menguntungkan sebelah pihak, nah kita wajib untuk melawannya, supaya kita sebagai masyarakat ikut serta dalam mendirikan keadilan di negara ini. Begitu. Nah, sekarang banyak para masyarakat yang geram pada aturan-aturan yang diberlakukan saat ini. Begitu. Nah, jika yang saya pelajari tentang wajib bayar pajak itu, kan negara ini sedang merugi sekian triliun, tapi anehnya kenapa masyarakat yang ditekan? Dan seperti itu, bahkan para koruptor itu seolah-olah mereka membiarkannya gitu. Nah, jika masyarakat ini ingin bekerja sama dengan pemerintah, adili dulu para koruptor yang sudah memakan bagian yang harusnya untuk masyarakat, gitu kan? Apa mungkin masyarakat yang harus menghukum para koruptor? Begitu ya. Nah, ketika jiwa kesatria di masyarakat ini kita bangkitkan, gitu kan? Orang yang tersakiti akan tajam lidahnya, bisa sampai pada target yang kita ibaratnya targetkan. Begini, misalkan ada yang korupsi kayak kemarin kan, 300 triliun dihukumnya ringan gitu kan. Nah, itu sebagai masyarakat saya pribadi merasakan gak nyaman dengan keputusan tersebut. Ketika hukum dunia tidak bisa diandalkan, kita pakai hukum alam sebagai masyarakat, gitu kan? Dengan cara seperti apa? Cara menghukum orang-orang yang di atas sana yang gak benar itu, kita hanya cukup mendoakan. Doakanlah mereka, gitu, agar mereka tuh sadar. Yang pertama, agar mereka sadar, gitu. Tapi ketika mereka tidak sadar, ya itu kita balik lagi, doakan lagi. Doakan apa? Agar mereka sadar. Ketika kita mendoakan mereka sadar, akan banyak kejadian-kejadian yang akan mereka alami. Entah itu ketakutan di dalam hidupnya, entah itu dia tidak merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Terus intinya uang atau secara materi mereka ada dari hasil korupsi, tapi mereka tidak akan menemukan kenyamanan atau kenikmatan di dalam hidupnya. Hanya cukup kita masyarakat mendoakan dia atau mereka sadar. Di balik doa itu, ketika kita mendoakan para koruptor atau yang lainnya itu sadar, maka cara alam ini menyadarkan orang tersebut dengan berbagai cara, berbagai bencana, berbagai kesulitan, dan
intinya apa yang kita rasakan akan mereka rasakan juga. Kalau kita misalkan merasakan ketidaknyamanan hidup karena kita tidak ada materi atau kekurangan materi, ini kan? Nah, kalau mereka dengan berlimpahnya materi tapi mereka tidak bisa menikmati, tidak bisa merasakan kedamaian di dalam hidupnya, terus mereka akan merasakan dikhianati oleh keluarganya, dikhianati oleh anak-anaknya. Itu yang akan mereka rasakan ketika kita masyarakat yang terzolimi berdoa supaya mereka para koruptor atau yang merugikan kita, masyarakat dan bangsa ini, supaya mereka sadar. Itu efek yang akan mereka rasakan, gitu. Jadi seperti itu. Jadilah kita masyarakat seorang ksatria. Ksatria itu pemberani. Masyarakat ini harus berani. Piningitnya apa? Piningitnya yang saya bilang tadi, hanya cukup kita berdoakan, tidak usah mereka dengar. Tapi kita akan tahu, akan ada hasil yang akan kita ketahui di kemudian hari. Begitu. Coba kita pahami tentang piningit ini. Jangan terus kita kurung jiwa kesatria kita. Jangan terus kita ibaratnya merasa takut pada pemerintah, karena pemerintah bukanlah apa-apa. Mereka tangan kanan kita, masyarakat. Itu. Mereka hanya kita titipkan tanggung jawab untuk bisa mengelola negara dan hasil bumi kita. Ketika kita percayakan pada seseorang dan seseorang itu malah merugikan kita, di situ akan ada timbal baliknya. Itu. Coba difikirkan, coba dirasakan apa yang saya sampaikan. Jika bermanfaat, berikan saya like. Jika tidak bermanfaat, tidak apa-apa. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.